Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar semua mahasiswa di seluruh penjuru tanah air, khususnya mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen ini. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Fahmi Kamal, SMM, dosen tetap STIMA IMI. Alhamdulillah pada hari ini kita akan membawakan suatu topik perkuliahan dalam mata kuliah manajemen kreatif dan inovatif. Dan pada kali ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk mata kuliah tersebut. Ini materi kita yang akan saya bawakan pada video kali ini, mata kuliah manajemen kreatif dan inovasi yang akan dibawakan oleh saya, Bapak Fahmi Kamal, SMM, dosen tetap Sekolah Tinggi Manajemen IMI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan untuk materi kali ini. Dalam manajemen kreatif dan inovasi ini akan dijelaskan beberapa hal. Pertama yaitu mengenai teori kreativitas dan inovasi, di mana di sini dikatakan bahwa peluang tidak akan muncul tanpa ide dan inspirasi. Untuk mendapatkan sebuah ide dan inspirasi, maka Anda harus berpikir kreatif dan inovatif. Caranya adalah menggunakan pengetahuan Anda untuk berpikir berbeda dalam memecahkan kesulitan Anda yang Anda alami atau orang lain. Maka pada slide ini bisa saya terangkan, bisa saya jelaskan bahwa peluang ini akan muncul dengan sendirinya jika ada ide. Ya, jika ada ide, gagasan ataupun juga inspirasi ya untuk mendapatkan, maka dalam hal ini sebagai orang yang ingin mendapatkan ide tersebut maka harus berpikir kreatif dan juga inovatif. Maka dalam hal ini kita harus dapat memikirkan kesulitan yang kita alami ataupun juga orang lain alami untuk kemudian mencari ide ataupun gagasan untuk dapat memecahkan permasalahan yang dialami tersebut. Kemudian bisa dijelaskan di sini pada slide selanjutnya, ada manfaat untuk berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama di sini merubah masalah dan kesulitan untuk menjadi sebuah inspirasi, ide dan gagasan baru. Jadi jika ada masyarakat yang mengeluh, ya, ataupun juga masyarakat yang melaporkan keluhannya, melaporkan hal yang tidak nyaman, ya, ataupun juga ada yang bercerita barangkali, atau kita sendiri yang menyaksikan, ya, bahwa ada suatu kekurangan di dalam masyarakat. Contoh misalkan, ya, di suatu lingkungan masyarakat pagi hari tidak ada yang jualan, umpama, ya, jadi di sana kosong, tidak ada yang jual makanan atau minuman. Nah, ini memunculkan ide kreatif ya bagi seseorang yang memang punya ide untuk berjualan. Misalkan ya, tidak ada sama sekali yang jualan bubur ayam barangkali atau menjual nasi uduk ya, sedangkan pada pagi hari tentunya yang kita rasakan adalah rasa lapar, ingin makan, ingin sarapan, ingin juga untuk minum teh barangkali. Tapi tidak ada warung di sana di seputar tempat tinggal tersebut. Nah, ini memunculkan inspirasi, ide, gagasan. Kenapa tidak kita harus buka gitu ya, kita membuka usaha guna pertama tentunya memenuhi kebutuhan masyarakat di sana, akan kebutuhan makan, minum pada pagi hari, sarapan, dan kita juga akan memperoleh keuntungan dari usaha yang kita
buka tersebut. Nah ini. Yang kedua, menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang belum pernah ditemukan jawabannya. Ya, solusi yang inovatif yang belum pernah ditemukan. Misalkan dahulu pasta gigi itu hanya diperuntukkan untuk orang dewasa sekitar sampai tahun 1980-an ya, sekitar itu. Bentuknya pun beragam, warnanya putih ya, pasta gigi. Dan rasanya rasa mint atau rasa pedas gitu ya. Sedangkan kebutuhan untuk sikat gigi ini ya tentunya tidak hanya untuk orang dewasa tapi juga untuk anak-anak. Maka muncul gagasan, muncul ide. Ya, kenapa tidak kita membuat sesuatu yang berbeda yang diperuntukkan segmentasinya adalah buat anak-anak, yaitu membuat pasta gigi dengan rasa yang beraneka ragam, ada rasa stroberi, ya rasa jeruk, ya yang disukai oleh anak-anak. Karena kita segmentasinya adalah untuk anak-anak. Ya, nah seperti itu dan juga warna-warninya juga berbeda, tidak hanya putih. Bisa warna pink, bisa warna kuning, warna hijau gitu ya. Nah, ini adalah solusi inovatif yang kita lakukan dari sesuatu yang sudah ada tetapi ternyata ada segmentasi lain yang belum terjangkau yaitu anak-anak dalam hal ini. Maka kita buat sesuatu yang berbeda dan ini menjadi solusi tentunya, solusi yang inovatif ya di tengah masyarakat, di tengah kebutuhan masyarakat akan pasta gigi. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga, merubah keterbatasan menjadi nilai tambah. Ya. Jadi memang segala sesuatunya kita harus berpikir kreatif dan inovatif. Merubah keterbatasan menjadi nilai tambah, menemukan sebuah teknologi baru, kemudian untuk bertahan hidup, ya, ada bisnis dan juga karir. Kesemuanya memerlukan adanya kreatif dan inovatif. Jadi memang manusia diberikan akal pikiran, maka di sanalah harus berpikir bagaimana berpikir sesuatu yang unik, ya, yang lain daripada yang lain. Kemudian ada the basic of creative thinking, yaitu dasar-dasar dan prinsip pola pikir kreatif. Di sini dijelaskan, yang pertama ada prinsip dasar, pertama teori kreativitas, ya yang menghasilkan konektivitas. Di mana di sini di tengah-tengah di sini ada hasil, ya, tapi di atas di sini ada pengolahan, yaitu mempertemukan. Di mana di sisi kiri dan sisi kanan, sisi kirinya di sini adalah IQ dan EQ, ya. IQ plus EQ, ya, di mana di sini menghasilkan perkakas pikiran, yaitu ada informasi, pengetahuan, pengalaman, keahlian dan lain-lain. Nah, ini perkakas pikiran. Jadi ini yang ada pada apa yang kita terima, ya, dari akal pikiran yang kita terima, menghasilkan adanya informasi yang masuk ke ke diri kita melalui telinga ataupun dari membaca, ada informasi yang kita peroleh. Pengetahuan juga sama, melalui membaca, melalui mendengar, maka kita akan mendapatkan pengetahuan. Pengalaman pun juga sama, pengalaman dari apa yang pernah kita peroleh, kita lakukan, maka kita akan memperoleh pengalaman. Kemudian ada keahlian di dalamnya, ya. Nah, inilah keahlian yang kita miliki sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, kemampuan. Kemudian juga ada objek yang belum ada jawaban atau dipecahkan, yaitu adanya kesulitan, masalah, tantangan, cobaan, persoalan, dan juga keterbatasan. Nah, ini adalah objek yang belum ada jawaban atau terpecahkan. Jadi adanya kesulitan ataupun juga hal yang membuat seseorang ataupun masyarakat membuat tidak nyaman. Maka ada kesulitan, ada masalah, ada tantangan, ada cobaan, ada persoalan, dan juga ada keterbatasan. Nah, ini adalah hal-hal yang biasa lazim terjadi. Selama manusia itu hidup, maka akan mengalami hal-hal tersebut. Nah, keduanya di sini dipertemukan, ya, diolah dari hal-hal yang membuat tidak nyaman tersebut, sedangkan kita memperoleh pikiran,
IQ dan EQ, perkakas pikiran. Maka diolah di sini, maka akan ditemukan hasil. Hasilnya adalah inspirasi, ide, dan juga kesempatan. Hasil daripada mengolah atau mempertemukan daripada perkakas pikiran ini dengan objek yang belum ada jawaban atau dipecahkan. Ya, salah satu contoh yang tadi saya kemukakan di slide awal, misalkan di suatu kondisi masyarakat, di lingkungan masyarakat, tidak ada yang berjualan makanan dan minuman pada pagi hari, ya. Sedangkan pada pagi hari orang sibuk untuk memulai aktivitasnya. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang mau bekerja, ya berangkat kerja. Dan ini tentunya mereka sebelum berangkat ingin terlebih dahulu sarapan, ingin terlebih dahulu minum teh hangat supaya perutnya tidak kosong. Kan seperti itu. Sementara di lingkungan tempat tinggal masyarakat tersebut tidak ada yang berjualan, tidak ada yang membuka usaha. Nah, tentunya masyarakat akan kesulitan menemukan makanan dan minuman yang siap saji seperti itu ya. Artinya tidak perlu membuat dulu gitu kan. Jadi dengan cara membeli saja lebih cepat gitu ya, lebih efisien, lebih efektif dan efisien. Nah, bagi orang yang mempunyai ide kreatif, maka tentunya mereka akan berpikir, oh ini tentunya peluang, ya menghasilkan peluang. Maka disinilah ada inspirasi, ide, dan kesempatan untuk membuka usaha. Sehingga kebutuhan masyarakat di pagi hari akan makanan dan minuman ini dapat terpenuhi. Ya, dan juga tentunya mereka yang membuka usaha tersebut tentunya akan memperoleh keuntungan, memperoleh laba, memperoleh profit dari hasil usaha tersebut. Nah, inilah salah satu contoh ya. Kemudian juga di sini contoh orang yang berpikir kreatif, seekor burung masuk ke dalam kelas, namun banyak mahasiswa atau mahasiswi yang bingung cara mengeluarkannya dari kelas. Tiba-tiba ada seseorang yang berpikir kreatif dengan menggunakan teori konektivitas. Caranya adalah di sini pada gambar ini dikemukakan masalahnya adalah mengeluarkan seekor burung dari dalam kelas. Ya, tools ataupun hal yang perkakas pikiran yang kita ada yaitu dari pengetahuan. Pengetahuan tentang serangga. Serangga menggunakan cahaya untuk menuntunnya. Sedangkan di sini objeknya adalah untuk dalam kelas banyak cahaya, sehingga kesulitan untuk memaksa burung keluar dari dalam kelas. Nah, ini kondisinya, ya objeknya. Sedangkan pengetahuan yang kita peroleh, yang kita tahu bahwa serangga itu menggunakan cahaya untuk menuntunnya. Maka di sini kita padukan, ya kita berpikir kreatif. Nah, maka hasilnya adalah dari informasi yang kita peroleh, pengetahuan ini ya bahwa serangga menggunakan cahaya untuk menuntunnya, sedangkan objeknya atau kondisinya adalah kesulitan untuk mengeluarkan burung dari dalam kelas karena banyak cahaya di dalam kelas, banyak lampu. Maka hasilnya di sini tutup semua jendela dan pintu, matikan lampu dan sisakan satu jendela sebagai acuan untuk keluar. Maka hasilnya adalah burung keluar dari ruangan kelas tersebut. Ya, nah inilah yang kita padukan dari pengetahuan yang kita peroleh dan juga objek ataupun juga hal yang terjadi pada saat itu. Maka kita padukan. Bagaimana intinya adalah kita ingin mengeluarkan burung dari dalam kelas. Nah, maka setelah kita padukan, ya kita match antara pengetahuan yang kita peroleh dengan kondisi yang terjadi, maka hasilnya ini ya. Tutup semua jendela dan pintu, matikan semua lampu dan hanya menyisakan satu jendela, satu cahaya, maka ini sebagai acuan untuk keluar. Maka insya Allah burung akan keluar dari ruangan tersebut. Nah inilah ya, inilah hasilnya. Inilah contoh dari cara berpikir kreatif. Kemudian ada 7 prinsip berpikir kreatif. Pertama, posisikan Anda berlawanan atau berbeda. Artinya berpikir unik gitu ya. Atau istilah orang sekarang jangan berada di dalam kotak. Ini ya, berpikirlah di luar kotak. Jadi jangan berpikir sesuatu yang
sudah lazim terjadi, yang sudah dipikirkan oleh masyarakat luas. Nah, disinilah pentingnya berpikir kreatif, berpikir unik. Ya, posisikan bahwa kita ini berlawanan atau berbeda, tapi bukan berarti berlawanan kemudian jadi bermusuhan, bukan. Ya, berbeda dalam hal ini adalah berpikir unik, sesuatu yang belum terpikirkan oleh orang lain. Yang kedua, berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Ya, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini berpikir apa yang Anda lihat tidaklah sempurna. Dengan demikian bahwa kita mengetahui adalah kesempurnaan hanyalah milik Allah. Yang ketiga, berpikir detail. Ya, berpikir detail, teori konektivitas. Artinya di sini kenapa itu terjadi? Maka kita pikirkan kenapa itu terjadi, apa sebabnya dan apa akibatnya. Nah, ini namanya berpikir detail. Yang keempat, berpikir bahwa segala sesuatunya pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini. Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan juga contohnya, misalkan dalam kondisi pasta gigi. Dahulu pasta gigi itu ya mungkin belum ada yang berpikir untuk anak-anak gitu ya. Segmentasinya hanya buat umum, sehingga dibuatlah pasta gigi yang rasanya mint gitu ya, rasanya pedas, rasa mint. Kemudian warnanya seragam, warnanya putih gitu ya. Nah, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang berpikir kreatif, ya, yang gosok gigi, yang sikat gigi bukan hanya orang dewasa, tapi juga buat anak-anak. Nah, maka diciptakanlah pasta gigi buat segmentasinya adalah anak-anak dengan rasa buah, ya, warnanya juga beraneka ragam, tidak hanya putih, tapi juga ada warna pink, warna orange dan lain sebagainya. Nah, ini adalah berpikir kreatif, berpikir unik yang orang lain belum tentu terpikir untuk hal tersebut, gitu ya. Kemudian kesempatan, ya, inspirasi itu melekat di belakang kesulitan. Ada inspirasi. Jadi dengan kata lain dalam kesulitan ini ya akan ada kemudahan dari kesulitan. Ya, jadi dengan kata lain, sesulit apapun suatu masalah, insya Allah ada jalan keluarnya. Nah, ini. Yang keenam, selalu menginginkan hasil yang lebih sempurna dari yang sebelumnya. Nah, inilah cara kita berpikir kreatif. Artinya kita menginginkan hal yang sempurna, yang excellent. Boleh, silakan. Ya, selaku manusia, kita menginginkan sesuatu yang sempurna, yang terbaik. Tapi yang perlu diingat juga, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberikan sempurna, hasilnya yang terbaik, ya alhamdulillah, gitu ya. Yang ketujuh, imajinasikan. Di sini adalah 1% imajinasi dan gunakan pengetahuan, di mana di sini 99% ya menggunakan pengetahuan. Nah, inilah 7 cara atau 7 prinsip dalam berpikir kreatif. Kemudian yang kedua, tadi yang setelah pertama tadi, di sini ada yang kedua yaitu prinsip dasar kedua, yaitu teori ketidaksempurnaan. Dalam hal ini ada barang, benda ataupun produk ya dari sisi lain yang berbeda dilihatnya. Yang pertama di sini Anda melihat dan mengamati ketidaksempurnaan dari suatu barang, benda ataupun produk. Kemudian ternyata di sini ada ditemukan kelemahan. Ya, kemudian dapat ide, inspirasi dan peluang. Nah, kemudian disempurnakan jadi produk inovatif. Nah, ini. Jadi di sini ada perubahan dan juga perbaikan dalam hal ini. Ya, dalam suatu barang, benda ataupun produk. Ya, kita melihat ada seseorang yang melihat dan mengamati ada ketidaksempurnaan, wajar dari suatu benda. Ya, ada suatu ketidaksempurnaan. Kemudian ditemukan kelemahan. Ya, salah satu contoh lagi yaitu misalkan kopi instan, ya, kopi instan. Dahulu ya sampai tahun 1980-an kalau tidak salah, itu kopi itu warnanya seragam hitam, ya, kopi hitam. Belum ada ditemukan jenis kopi lain. Kemudian terpikir ada kopi susu. Ya, kopi dicampur dengan susu warnanya akan berbeda menjadi coklat, gitu ya. Nah, dari kopi susu tersebut kemudian terpikir
Ya, kenapa tidak dicampurkan juga dengan krim, gitu ya? Maka muncullah ada berbagai macam kopi sekarang ini, jenisnya, rasanya, dan lain sebagainya. Ini adalah sesuatu yang dibuat dari mulai berpikir kreatif, ya, dari barang, benda ataupun produk yang ada, maka kemudian ada seseorang yang memandang dari sisi lain yang berbeda, ya. Seseorang itu melihat dan mengamati ada ketidaksempurnaan. Kenapa? Ya, kopi tersebut dari dulu dari zaman dahulu sampai ya sekitar tahun 1980-an ya kalau tidak salah itu warnanya sama yaitu hitam dan rasa kopi ya begitu saja. Ya, kemudian setelah dicampur susu namun mulai berpikir kreatif ya. Dicampur susu rasanya juga lebih enak ya. Kemudian berpikir dibuatlah apa namanya ada creamer gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian ada rasa-rasa lain ya. Sebenarnya ada white coffee misalkan ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan campuran. Ya, sampai sekarang pun ada kafe misalkan ya. Kafe yang menjual kopi dengan beraneka ragam ya, beraneka rasa, beraneka warna dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dari ide, ya, ide inspirasi dan juga ditemukan adanya peluang bisnis. Ya, nah, di sini dikatakan disempurnakan, ya, disempurnakan oleh orang-orang lain yang berpikir kreatif sehingga menghasilkan produk inovatif. Ya, contoh lainnya misalkan telepon genggam, handphone yang kita miliki. Dahulu handphone itu ketika launching pertama kali itu bentuknya seragam yaitu hitam ya dan juga bentuknya besar. Kemudian harus dibuka dulu, kemudian ada antenanya ya. Nah, seiring perkembangan zaman, seiring dengan perkembangan cara berpikir manusia yang kreatif ya, ditemukan adanya kelemahan, kemudian kekurangan, kemudian juga masyarakat yang mengeluh terhadap produknya ya, kemudian menginginkan fitur-fitur baru, maka diciptakanlah adanya ide, inspirasi dan peluang ini. Maka disempurnakan sampai dengan sekarang ini. Ya, ada produk inovatif di dalamnya. Nah, inilah contoh-contoh ya dari prinsip dasar kedua yaitu teori ketidaksempurnaan. Prinsip dasar ketiga yaitu menggabungkan dua kesulitan atau masalah atau lebih. Kesulitan A dan kesulitan B. Digabungkan, di sini hanya gambar ya. Jadi menggabungkan ganti kata tetapi menjadi dan. Karena memang kalau dalam suatu bahasa, dalam satu kalimat, ada kata tetapi berarti di sini memindahkan ataupun juga apa namanya menghasilkan suatu kalimat yang lain gitu ya yang maknanya berbeda ya dan ada di sini menjadi dan menggabungkan kata tetapi menjadi dan maka ditemukan inspirasi dan ide baru kenapa tidak digabungkan saja gitu ya. Nah, misalkan dalam hal ini apa misalkan dalam satu kalimat ya Ani memakai baju merah gitu ya tetapi tidak memakai sandal umpama. Ani memakai baju merah tetapi tidak memakai sandal. Nah, di sini digabungkan dengan dan. Ani memakai baju merah dan memakai sandal. Jadi yang tetapi tidak itu ini menjadi ada. Nah, ya. Jadi dalam hal ini digabungkan dan juga ini dalam satu produk barang ya menggabungkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, itu tadi misalkan dalam handphone. Ya, handphone sekarang sudah sangat canggih, sudah sangat berkembang sehingga banyak fitur-fitur menarik. Ya. Seperti misalkan dalam kalimat handphone tidak ada fitur untuk WhatsApp ya. Handphone tidak memiliki handphone bisa digunakan tetapi tidak menggunakan fitur WhatsApp. Sekarang sudah ada ya. Menjadi handphone bisa digunakan untuk sarana telepon dan sudah ada WhatsApp. Nah, ini. Jadi tetapi di sana digabungkan menjadi ada kata dan. Nah, ini ya. Karena adanya apa? Ada inspirasi dan juga ide baru dalam hal ini. Kemudian yang keempat, prinsip dasar lainnya
berpikir berbeda dan berlawanan arah. Ada kesulitan A, nah pemecahan biasa A, pemecahan dari kesulitan A tersebut. Maka ada berpikir berbeda atau berlawanan arah, menjadi solusi yang kreatif, solusi kreatif A dalam hal ini. Ya, maka akan ditemukan pemecahan atau solusi kreatif baru. Kemudian dari kesulitan B ada pemecahannya, ada solusi biasa dari kesulitan B tersebut. Kemudian berpikir berbeda atau berlawanan arah, maka akan ditemukan solusi dari kreatif B. Intinya adalah dalam kesemuanya ini kita harus dapat berpikir kreatif, ya. Maka dalam mata kuliah manajemen kreatif dan inovatif ini, manajemen kreatif dan inovasi ini diharapkan para mahasiswa dapat berpikir kreatif. Manajemen itu apa? Yaitu manajemen adalah pengelolaan, memberdayakan, ya, memberdayakan sesuatu hal. Berarti dalam manajemen kreatif dan inovasi ini memberdayakan atau mengelola daripada kreativitas dan juga inovasi yang dimiliki, ya, untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan pemecahannya biasa-biasa saja, itu saja, maka dalam manajemen kreatif dan inovasi diharapkan mahasiswa dapat mengelola ataupun juga memberdayakan sesuatu, misalkan produk barang ataupun suatu masalah menjadi solusi yang terbaik, ya, solusi yang ada kreativitas dan inovasi di dalamnya, sehingga masyarakat juga akan senang, ya, apabila misalkan bergerak dalam UMKM menghasilkan sesuatu produk barang ataupun jasa yang lain yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain, ya, maka diciptakan sesuatu hal tersebut, tentu masyarakat akan senang menerimanya. Kemudian ada faktor-faktor keberhasilan inovasi, ya. Yang pertama harus berorientasi pasar, ya, dalam hal ini tentunya orientasinya adalah masyarakat, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, mampu meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Jadi ada nilai plusnya tentunya. Ya. Kemudian mempunyai unsur efisiensi dan efektivitas. Ya, agar masyarakat juga menggunakannya juga dengan aman dan nyaman. Kemudian harus sejalan dengan visi. Artinya dalam hal ini adalah memenuhi kebutuhan masyarakat. Harus bisa ditingkatkan lagi, dalam artian bisa untuk ada perubahan yang jauh lebih baik lagi. Nah ini ya, ini adalah faktor-faktor keberhasilan daripada inovasi. Kemudian pada slide selanjutnya, sumber yang bisa mendorong sebuah inovasi. Di sini misalkan ada perbedaan gap, ya, antara penawaran dan permintaan, maka akan muncul peluang. Yang kedua, momentum dan tren, kecenderungan yang terjadi di masyarakat, maka akan memunculkan permintaan baru. Dan yang ketiga, perubahan yang menuju ke sebuah sistem baru, maka akan memunculkan kesempatan. Dan yang keempat adalah masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu lama, maka akan memunculkan solusi dan produk inovatif. Yang kelima, di sini inovasi yang mengganti inovasi yang lama, maka akan memunculkan tren baru. Nah inilah hal-hal ataupun sumber sesuatu yang bisa mendorong sebuah inovasi atau sebuah kreativitas terbaru dari hasil daripada berpikir kreatif, maka akan memunculkan sebuah inovasi. Baik, ya, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini. Dan semoga video perkuliahan dari mata kuliah manajemen kreativitas dan inovasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa di seluruh penjuru tanah air, khususnya dari mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Manajemen ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bersua kembali dalam video-video perkuliahan dalam mata kuliah lainnya. Ya, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih.